pagi, saya Bagus Baharan Prasnata dan rekan saya Gracia Susanan Kristanto akan menemani Anda pada hari ini selama 10 menit ke depan dalam acara Envato News yang menyajikan informasi yang terkini dan teraktual. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada di sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Dalam konteks gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pada saat ini banyak sekali gerakan-gerakan gotong royong, gerakan-gerakan untuk membantu relawan-relawan yang terjadi di sekitar kita, mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, pemerintah kota, sampai tingkat nasional. Dan ini bisa menjadi sebuah hal yang masuk dalam teks yang dibahas dalam pembelajaran yang sangat relevan dan sangat bermakna. Menggerakkan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial. Memberi donasi kepada orang-orang yang tertimpa bencana COVID-19. Dengan hal ini, intinya Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasannya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu melawan pandemi COVID-19 yang merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengelola kondisi negara. Pola makan dan pola hidup yang baik merupakan hal penting untuk menjaga imun kita lebih baik. Berikut liputan akan menjelaskan tentang pola makan dan pola hidup yang sehat. Selain menaati protokol kesehatan saat di luar rumah, menerapkan pola hidup sehat dalam setiap hari juga penting loh untuk dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Salah satu bagian dari pola hidup sehat yaitu bisa mengonsumsi makanan yang sehat, bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita lebih kuat, sehingga tidak mudah terserang COVID-19. Berikut pola makan yang dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO selama pandemi COVID-19 ini. Usahakanlah untuk mengonsumsi gabungan beberapa makanan yang berbeda, seperti biji-bijian, gandum, jagung, dan nasi, kacang-kacangan, buah dan sayuran, serta beberapa makanan dari sumber hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Kurangi asupan garam. Usahakan juga agar tidak mengonsumsi makan garam lebih dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh setiap hari. Kamu bisa mengurangi asupan garam dengan cara saat memasak dan menyiapkan makanan, gunakanlah sedikit garam dan kurangi menambah saus dan bumbu asin seperti kecap, kaldu, dan kecap ikan. Konsumsi lemak dan minyak dalam jumlah yang sedang. Makanan berlemak dan berminyak memang seringkali menggiurkan. Namun mengonsumsinya secara berlebihan bisa membuat kamu berisiko mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Kamu dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan berlemak dan berminyak dalam jumlah yang sedang saja. Berikut cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk membatasi asupan lemak dan minyak. Ganti mentega dengan lemak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak kedelai, atau minyak jagung saat memasak. Pilihlah daging putih seperti ayam dan ikan yang umumnya lebih rendah lemak daripada daging merah, serta batasi konsumsi yang daging olahan. Pilih susu dan produk susu yang rendah lemak. Hindari mengonsumsi makanan yang diproses, panggang, dan digoreng untuk mengandung lemak trans. Cobalah mengolah makanan dengan cara merebus atau mengukus. Batasi asupan gula. Selain garam, asupan gula juga perlu dibatasi konsumsi yang agar terhindar dari obesitas dan diabetes. Alih-alih mengonsumsi kue, coklat, dan biskuit, kamu bisa mengonsumsi buah-buah segar. Hindari alkohol. Alkohol bukan dari pola makanan yang sehat. Jelas betul bukan? Minuman alkohol tidak bisa melindungi kamu dari COVID-19, melainkan sebaliknya. Mengonsumsi alkohol secara berlebih bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita, yaitu bisa menyebabkan kerusakan hati, kanker, penyakit jantung, dan penyakit mental. Berikut penjelasan reporter Tian pada narasumber kita tentang masyarakat yang saling membantu jika warganya terkena COVID-19. Bagaimana cara mengatasi warga yang terkena COVID-19? Caranya adalah awali dengan bertanya. Ketika kamu tahu ada tetangga yang terdampak oleh COVID-19, memberikan bantuan menjadi perbuatan yang mulia.
Tapi tentunya kamu harus tahu lebih dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Sambil menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik, kamu bisa melakukan ini dengan bertanya langsung dari jarak sekitar 1 sampai 3 meter dan menggunakan masker. Atau bisa juga dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp. Jika tetanggamu tidak memiliki smartphone, kamu bisa menulis surat pendek dan menyisipkannya ke dalam pagar atau pintu rumah. Setelah itu, baru kamu bisa menawarkan bantuan sesuai yang dibutuhkan. Misalnya dengan membantu berbelanja online, jika tetangga yang ingin kamu bantu sedikit kesulitan dengan teknologi. Membuka donasi. Hari demi hari, dampak dari pandemi COVID-19 mulai terasa nyata dan begitu memberatkan. Pada 4 April 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melaporkan ada sebanyak 139.288 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja selama wabah virus corona berlangsung. Belum lagi nasib pedagang yang kehilangan pendapatan lantaran sepinya pembeli. Kalau kamu mengetahui ada tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kamu bisa melakukan penggalangan dana atau membuka donasi seperti yang dilakukan warga dari 4 RW di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berkat aksi tangkap tersebut, mereka berhasil mengumpulkan 819 paket kebutuhan bahan pokok untuk warga yang membutuhkan. Saling menjaga. Tidak semua pasien yang terjangkit COVID-19 menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini yang dilakukan warga Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, ketika mengetahui ada 2 orang anak yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara kedua orang tua mereka mendapat perawatan di rumah sakit. Selain menjaga, warga setempat juga memastikan kebutuhan pokok untuk kedua anak tersebut terpenuhi. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, rasa empati antar sesama sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang resilience atau tahan terhadap suatu bencana. Jadi, agar Jakarta bisa cepat pulih dari pandemi COVID-19, yuk Smart Citizen, bersama-sama kita saling membantu, dimulai dari lingkungan terdekat ya. Sekian wawancara saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke reporter Moses yang akan menjelaskan tentang olahraga apa aja ya yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita lihat. Seperti apa dan apa saja olahraga yang dapat dilakukan di masa pandemi ini? Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PPHBS merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Olahraga atau aktivitas fisik, terutama pada intensitas dan durasi panjang, dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan, olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan imun supresi atau menurunkan imunitas tubuh. Berikut ini jenis olahraga yang terbilang aman dilakukan untuk di rumah selama pandemi COVID-19, yaitu kardio. Jenis olahraga kardio adalah olahraga yang efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Untungnya olahraga ini bisa dilakukan di rumah sehingga mengurangi resiko kamu terjangkit COVID-19. Jika memiliki treadmill, sepeda statis, atau alat kardio lainnya di rumah, maka bisa dimanfaatkan. Namun jangan khawatir, lompat tali atau skipping juga bisa menjadi alternatif. Senam aerobik jika tidak memiliki alat latihan kardio. Olahraga satu ini juga menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah. Kita bisa melakukan senam Zumba misalnya, dengan mengikuti video tutorial atau bahkan bersama teman-teman di rumah masing-masing lewat video conference. Instruktur olahraga aerobik tetap memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh berkeringat sehingga tubuh menjadi lebih bugar. Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas yang dihadapi selama masa pandemik ini. Yoga, olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan santai, sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi ini bisa berkurang. Beberapa manfaat yoga lainnya adalah menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan pernafasan, memperkuat energi serta vitalitas. Kamu bisa melakukannya di rumah dengan mengikuti video tutorial yang banyak tersedia di internet. Begitulah wawancara saya. Sekian dan terima kasih. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Gracia Jocelyn Kristanto dan rekan saya Bagus Badranaya Prajanata. Terima kasih dan sampai jumpa.